Komunikasi menjadi momok pada masyarakat masa kini. Namun, apakah itu menjadi momok pada masyarakat sebelumnya? Demi mengetahui lebih lanjut, mari kita menganalisis pola komunikasi organisasi melalui kesenjangan generasi di PT Pertamina Bina Medica IHC. Di sini kita akan belajar mengenai latar belakang, rumusan masalah, solusi, dan kesimpulan yang kita dapatkan melalui studi case ini. Yang pertama merupakan latar belakang PT Pertamina Bina Medica IHC. Di sini, BUMN PT Pertamina memiliki anak perusahaan PT Pertamina yang bergerak di bidang kesehatan. Yang dimana terdapat perbedaan generasi di PT Pertamina tersebut pada golongan yang hidup pada tahun 1957 sampai 1980 hingga ke 1993 hingga ke 2001 yang bisa kita sebut sebagai Gen X dan juga Gen Z. Yang dimana kita di sini mendapatkan beberapa masalah. Yang masalah tersebut diakumulasi menjadi kesenjangan antar generasi. Faktor utama, generasi X lebih menyukai komunikasi formal dan tatap muka. Hal ini disupport karena pada halnya generasi masa lalu lebih mengedepankan komunikasi yang menyeluruh dan tatap muka karena mereka lebih suka untuk mengetahui bagaimana respon lawan bicara mereka secara langsung. Sementara di faktor kedua, generasi Z, mereka lebih terbuka terhadap teknologi dan komunikasi digital, yang dimana pada hal ini mereka karena sudah terintegrasi pada teknologi dan lebih terbiasa dalam berkomunikasi secara digital. Dan hal ini berdampak untuk berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dan hambatan terhadap komunikasi antar golongan di lingkungan kerja PBM IHC. Di sini kita juga memiliki masalah komunikasi, yaitu kesulitan dalam memahami mengenai arahan dari atasan menyebabkan pelaksanaan tugas tidak optimal, yang dimana terhadap dua faktor. Yang pertama adalah perbedaan gaya komunikasi yang dipengaruhi oleh bahasa, intonasi, dan kecepatan bicara dari seorang individu. Dan yang kedua adalah faktor status. Status yang menyebabkan adanya rasa takut bawahan dalam menyampaikan sebuah ide atau gagasan yang berbeda kepada atasan. Hal ini menyebabkan tidak tersampainya informasi dengan baik, dan hal itu menjadi salah satu masalah komunikasi di PPM IAHC. Kemudian kita juga memiliki hambatan dalam proses pengambilan keputusan. Yang di sini pada halnya terdapat aktor utama. Komunikasi terpusat hanya pada beberapa orang, yaitu struktur yang hierarki, hanya ke atas dan ke bawah. Dan kedua, terbatas ruang diskusi bagi pegawai untuk menyampaikan ide. Hal ini menyebabkan keputusan menjadi lebih lamban dan tidak dapat terakumulasi atau tersampaikan secara efisien, mengurangi partisipasi terhadap seluruh anggota tim. Kemudian di sini, kelompok kami mengedepankan beberapa solusi. Solusi pertama ialah solusi yang mengedepankan bawahan untuk mengulangi arahan yang telah diberikan. Jadi, bawahan di sini diminta untuk mengulangi instruksi yang sudah diberikan kepada atasan untuk mencegah halnya adanya miskomunikasi. Kemudian kedua, masalah atasan yang tidak dapat memberikan instruksi menggunakan bahasa dan komunikasi yang lebih optimal. Pada halnya di sini, komunikasi dapat terjalin apabila kedua belah pihak dapat mengetahui satu sama lain. Dan pada hal ini dibutuhkan media komunikasi dan bahasa komunikasi yang dapat dimengetahui. Maka dari itu kita harus menggunakan bahasa dan metode yang semua orang bisa pahami. Yang ketiga, mengadakan sesi brainstorming atau forum diskusi informasi secara rutin. Pada halnya di sini, pertukaran informasi harus dijalankan secara mendalam agar semua pihak dapat berkolaborasi dalam menyampaikan sebuah tujuan. Pada halnya di sini kami memiliki solusi keempat, yaitu menerapkan pola komunikasi pada semua saluran. Tidak hanya atas ke bawah, namun bawah ke atas dan di semua jenjang komunikasi perlu dijalin. Kemudian yang terakhir, membuat program bimbingan baik untuk karyawan maupun junior, maupun mereka senior, junior, tidak menutup kemungkinan bahwa semua orang perlu pelatihan terhadap komunikasi itu sendiri. Pada halnya itu,
kita akan mengedepankan sebuah solusi yang dapat membuat semua bagian dapat terlibat. Pada hal ini, kita juga memiliki kesimpulan dari masalah dari PPM IHC tersebut. Di sini kesimpulannya ialah kesenjangan generasi GPT Pertamina Bina Medica IHC merupakan tantangan yang sangat nyata dan harus segera diatasi. Kemudian, pengertian penggunaan mengenai teknologi dan program mentoring serta pembekalan perlu dilakukan agar semua bagian dari instansi mengetahui posisi dan dapat berkomunikasi secara lebih normal dan lebih efisien. Karena pada halnya, komunikasi yang efektif dan handal perlu dijalankan apabila sebuah perusahaan atau sebuah instansi ingin berjalan dengan baik. Maka dari hal itu, kita perlu menjaga agar track record perusahaan dapat menjalin komunikasi dan kolaborasi yang efisien dan berkelanjutan. Terima kasih telah berikan kami kesempatan untuk menyampaikan pendapat kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.